Vito Mahmudani Menghiram. Saya Safira Mayati. Filsafat Plotinus merupakan salah satu pencapaian intelektual tertinggi pada periode yang kemudian disebut sebagai akhir zaman kuno. Plotinus adalah seorang filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi Neoplatonisme. Karyanya yang sebagian besar tersimpan dalam bentuk klinik membahas berbagai tema seperti eksistensi, realitas, dan hubungan antara satu dan banyak. Plotinus secara umum dianggap sebagai pendiri Platonisme akhir zaman kuno, yang terkadang disebut Neoplatonisme, sebuah aliran pemikiran yang meskipun mengklaim sebagai pewaris tradisi panjang rasionalisme Yunani kuno yang berakar pada periode filsafat Prasokrates, juga meramalkan beberapa perkembangan budaya yang terjadi pada abad berikutnya, terutama selama periode abad pertengahan dan Renaissance. Konsep dasar dalam filsafat Plotinus: 1 atau duan. Plotinus menganggap satu sebagai realitas yang paling tinggi dan sumber segala sesuatu. Satu tidak dapat dijelaskan atau dibedakan. Ia melampaui semua kategori pemikiran. Dalam pandangannya, semua yang ada berasal dari satu dan kembali kepadanya. Yang kedua, intelek atau nous. Dari satu muncul intelek yang merupakan pemikiran pertama dan wadah ide-ide. Intelek adalah prinsip kedua dalam hierarki ontologis dan berisi semua bentuk dan gagasan. Konsep dasar ketiga yaitu dunia jiwa atau soul. Dari intelek muncul dunia jiwa. Dunia jiwa menjembatani dunia ideal dari intelek dan dunia material. Ini berfungsi sebagai penghubung antara dua dunia, memungkinkan jiwa-jiwa individu untuk muncul. Yang keempat, materialitas. Plotinus berpendapat bahwa dunia material adalah refleksi dari dunia ideal. Meskipun dunia material dianggap kurang sempurna, ia masih memiliki hubungan yang penting. Batas definisi yang tegas tentang moderasi beragama dikemukakan oleh Esposito, bahwa muslim moderat yaitu mereka yang menolak model keberagaman yang ekstrim dan menyatakan kekerasan dan terorisme sebagai pandangan dan perilaku yang tidak dibenarkan agama. Selanjutnya, menurut Fuller, muslim moderat adalah mereka yang menolak gagasan kebenaran tunggal dari kelompok atau individu yang memonopoli definisi Islam dan lebih mengutamakan untuk mencari pokok-pokok persamaan dengan kelompok keyakinan lain. Selanjutnya ada proses penciptaan dan kembalinya kepada satu. Plotinus menjelaskan bahwa semua hal bergerak menuju kembalinya kepada satu. Proses ini diwakili oleh konsep emanasi, di mana segala sesuatu mengalir dari satu tanpa kehilangan keutuhannya. Setiap sifat eksistensi memiliki tujuan untuk kembali kepada satu melalui pengembangan spiritual dan intelektual. Satu, ada duan sebagai sumber segala sesuatu. Plotinus memulai konsepnya dengan duan yang merupakan sumber utama dan mutlak dari segala eksistensi. Duan adalah realitas yang sempurna, tidak dapat dijelaskan dan berada di luar semua dualitas atau bentuk. Yang kedua, proses emanasi. Penciptaan menurut Plotinus bukanlah tindakan yang disengaja oleh duan, melainkan proses emanasi di mana realitas memancar dari duan dalam tingkatan-tingkatan. Ketiga, kehidupan manusia di dunia materi. Dalam keadaan ini, jika seringkali tergoda oleh keinginan duniawi dan mengalami keterikatan yang menghalangi jalannya kembali ke sumber asalnya. Yang keempat, ada proses kembali duan ke proses reintegrasi. Bagi Plotinus, tujuan hidup adalah perjalanan kembali ke duan, suatu proses yang ia sebut sebagai reintegrasi jiwa. Yang kelima, konsep eksistensi mistik. Konsep ekstasi mistik. Dalam halaman ini, jiwa melampaui semua batasan ego, dunia fisik, dan bahkan intelek. Menyatu itu bukanlah pengalaman sehari-hari, melainkan kondisi puncak yang hanya bisa dicapai melalui penyucian yang mendalam dan kontemplasi batin yang terus-menerus. Selanjutnya, 3. Etika dan spiritualitas. Etika dan spiritualitas dalam filsafat Plotinus berpusat pada pencapaian kesatuan dengan the one yang esa, prinsip tertinggi yang merupakan sumber dari segala eksistensi.
Plotinus percaya bahwa kehidupan etis dan spiritual bukanlah sekedar tindakan baik atau kepatuhan terhadap aturan, tetapi lebih merupakan perjalanan batin yang membawa jiwa manusia kembali ke asal lainnya. Berikut ini adalah beberapa aspek utama etika dan spiritualitas dalam filsafat Plotinus. Yang pertama, kesatuan dengan Tuhan sebagai tujuan tertinggi. Yang kedua, peran emanasi dan etika. Ketiga, penyucian jiwa. Yang keempat, kontemplasi dan kehidupan batin. Yang kelima, kebajikan sebagai cerminan ilahi. Yang keenam, dualitas jiwa, jiwa lebih tinggi dan jiwa lebih rendah. 7. Pengaruh dan warisan. Filsafat Plotinus memiliki pengaruh mendalam yang melampaui masanya, terutama dalam perkembangan filsafat, teologi, dan mistisme di dunia barat. Berikut adalah beberapa pengaruh utama dan warisan filsafat Plotinus. Yang pertama, pengaruh terhadap filsafat Kristen. Yang kedua, warisan dalam mistisme dan sufisme. Yang ketiga, pengaruh dalam filsafat Islam. Yang keempat, warisan dalam filsafat modern. Yang kelima, pengaruh dalam seni dan sastra. Kesimpulan, filsafat Plotinus menawarkan wawasan mendalam tentang hubungan antara realitas, eksistensi, dan spiritualitas melalui penggambaran yang kompleks tentang satu dan emanasi. Plotinus menciptakan kerangka kerja yang terus berpengaruh hingga saat ini. Pemikirannya mendorong pencarian spiritual dan intelektual yang masih relevan dalam konteks filsafat modern. Filsafat Plotinus mengajarkan pentingnya kehidupan batin yang berorientasi pada kesatuan dengan prinsip tertinggi. Sekian penyampaian